Terima kasih Dr. Hamid. Selamat siang para senior dan sejawat sekalian. Terima kasih kepada IKABDI Cabang Surabaya, Dr. Iwan, dan rekan-rekan, serta juga terima kasih kepada PT RUS atas kesempatannya. Topik saya pada siang hari ini adalah mengenai IKABDI COVID-19 Recommendation and Implementation, terutama hal colorectal cancer. Kalau kita lihat gambar ini merupakan satu resume dari studi yang dipublikasi di Lancet baru-baru ini, yang memperlihatkan bahwa pada pasien-pasien yang menjalani operasi di masa pandemi COVID ini, walaupun preoperatif diagnosis untuk COVID-nya itu hanya positif sekitar 24% sebelum operasi, ternyata kelompok-kelompok pasien tersebut tetap mengalami komplikasi pulmonary berupa pneumonia, ARDS, maupun unexpected post-op ventilation itu sebesar 51%. Dengan angka kematian di 30 harinya kurang lebih 38%. Kalau kita lihat lebih jauh mengenai risk factor untuk mortalitas, ternyata kurang lebih sama antara kelompok yang colorectal cancer di mana pasien-pasiennya biasanya laki-laki, berusia tua, kemudian pada kondisi-kondisi ini memerlukan operasi emergensi, juga operasi yang bersifat mayor dengan asa yang tinggi, ternyata merupakan bagian dari faktor risiko untuk terjadinya mortalitas pasca operasi. Nah, sebuah studi dipublikasi review artikel dari Wuhan yang merupakan epicenter dari pandemi ini pada bulan Maret 2020 yang lalu, menekankan pentingnya strategi terapi dengan penekanan pada prevensi COVID-19. Ya, tentu saja hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan sebelum pandemi. Dalam jurnal tersebut ditekankan pentingnya melakukan screening ya, berupa pemeriksaan rutin darah, imaging, dan PCR. Dan setelah dilakukan eksklusi COVID-19, maka penting sekali untuk melakukan multidisciplinary management untuk menentukan personalisasi terapi yang paling baik untuk pasien-pasien tersebut. Nah, apabila kondisinya adalah non-emergency colorectal cancer, maka pada jurnal tersebut dianjurkan pada waktu itu untuk lebih utamanya melakukan terapi neoadjuvan dahulu ataupun menunda operasi sampai kondisi pandemi lebih reda. Dan ditekankan pentingnya penggunaan APD secara baik dan benar, terutama pada saat doffing dan doningnya, serta menggunakan APD yang sesuai dengan paparan yang mungkin terjadi. Sehingga dari paper tersebut ditekankan 4 hal penting, yaitu COVID screening, multidisciplinary team, delay surgery dengan pemberian neoadjuvan, serta PPE atau APD yang sesuai. PPI KABDI melakukan survei online menggunakan Google Form dengan subjek penelitian adalah konsultan bedah digestif yang dilakukan pada bulan April 2020 yang boleh kita sebut sebagai early pandemic, dan pada bulan Juli 2020 setelah diterbitkannya position statement dari Indonesian Society of Digestive Surgery regarding digestive surgery services in COVID-19 pandemic period. Nah, pada survei tersebut yang dilakukan pada tahap pertama diikuti 89 responden yang merupakan konsultan bedah digestif dari Sabang sampai Merauke, yang terbanyak adalah dari KABDI Jaya. Dan kemudian 50 responden tersebut mengembalikan survei yang kedua pada bulan Juli-Agustus 2020. Kalau kita lihat dari rekomendasi pertama dari position statement tersebut, maka dikatakan di sini bahwa all digestive surgical services should be assessed and classified according to the urgency. Kalau kita lihat grafik yang berwarna biru, maka pada bulan April itu elective surgery sangat rendah, berkisar hanya 19%. Dan pada bulan Juli sudah meningkat sampai 88% dengan emergency dan urgent surgery yang kurang lebih persentasenya sama. Nah, untuk yang kedua berkaitan dengan penggunaan ataupun pelaksanaan screening preoperasi untuk melihat adanya infeksi COVID-19, kita melihat bahwa pada bulan April hampir 30% itu tidak melakukan screening sama sekali. Nah, kita bersyukur bahwa pada survei yang kedua kita sudah melihat
tidak ada lagi yang tidak melakukan screening, dan 30% daripada responden itu menjawab sudah melakukan ketiganya sekaligus, yang merupakan juga prasyarat yang diperlihatkan oleh jurnal dari Wuhan tadi. Nah, kalau kita lihat dari jurnal ini, ya, dari British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, memang yang paling dalam tanda kutip aman adalah apabila pasien tersebut PCR-nya negatif dan antibodinya, IgG-nya positif, karena pasien tersebut sudah ada kekebalan. Sedangkan pada jurnal ini dikatakan bila PCR-nya negatif tapi antibodinya juga negatif, maka perlu dilakukan testing ulang selama perawatan. Namun tampaknya kebijakan ini masih sulit dikerjakan karena pemeriksaan PCR itu masih menjadi suatu hal yang tidak merata bisa dikerjakan di semua rumah sakit. Nah, ini adalah suatu rekomendasi dari American SPB Association webinar mengenai COVID-19. Yang penting di sini adalah swab itu dikerjakan 2 hari preoperasi ya, untuk pasien-pasien elektif, sehingga tidak atau memperkecil kemungkinan terjadinya penularan dalam masa preoperatif tersebut. Sebuah jurnal juga memperlihatkan bahwa dari Schlosser tahun 2020 baru-baru ini diperlihatkan bahwa untuk urgent dan elektif, maka sangat penting untuk melakukan PCR testing within 48 hours of surgery. Namun apabila terdapat tanda-tanda emergency yang memerlukan tindakan pembedahan, maka jalurnya berbeda. Demikian juga kita lihat di sini dari satu protokol dari rumah sakit di Hawaii, di mana diperlihatkan bahwa mengharuskan dilakukan pemeriksaan PCR itu 72 jam sebelum tindakan operasi. Untuk tindakan emergency, maka tidak mengikuti protokol yang menggunakan PCR. ICAPD sendiri menganjurkan penggunaan early warning system, ya seperti ini, di mana ada beberapa faktor seperti tanda-tanda pneumonia dari CT scan, adanya riwayat kontak, fever, age, sex, Tmax, dan adanya MLR yang lebih dari 5,8. Ya. Apabila dijumpai tanda-tanda ini dan atau rapid testnya positif, maka pasien tersebut dioperasi menggunakan PPE level 3 dengan COVID operating theater dan dirawat di ruang rawat khusus untuk COVID. Belakangan sudah juga dijumpai ini sebuah studi di Belanda yang juga sudah divalidasi di Amerika Serikat yang menunjukkan adanya suatu corona score ya, dengan memperlihatkan faktor-faktor usia, jenis kelamin, CRP, ferritin, LDH, absolute lymphocyte count, dan absolute neutrophil count, serta tidak perlu CT scan tapi cukup gambaran foto toraks, ya. Di mana kalau angkanya itu berkisar antara 9 sampai 13, ternyata dia cenderung untuk menunjukkan COVID positif dibanding yang angkanya 1 sampai 6. Jadi semakin tinggi angkanya, maka kemungkinan dia menunjukkan infeksi COVID adalah lebih tinggi. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, berikutnya rekomendasi ICAPD yang ketiga adalah mengenai laparoskopi. Ya, kita melihat bahwa di awal pandemi itu 85% itu tidak melakukan laparoskopi, dan pada bulan Juli sudah 70-an% yang melakukan laparoskopi, dan kita bersyukur bahwa penggunaan smoke evacuation itu dari 13% menjadi kurang lebih 65%. Karena di sini dikatakan bahwa if the recommended standard cannot be fulfilled, it is best not to perform laparoscopic procedure. Jadi kita perlu mengingat bersama bahwa yang penting adalah dalam melakukan laparoskopi itu adalah kita melakukan key practical measures. Ada 15 yang disampaikan di British Journal of Surgery, tapi saya menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu nomor 4 adalah the most experienced surgeon in laparoscopic surgery to perform the procedure, supaya waktu operasinya menjadi lebih singkat. Kemudian menggunakan closed circuit smoke evacuation device, dan juga menggunakan atau memperhatikan evakuasi pneumoperitoneum using filtration device or vacuum suction unit before closure, trocal removal, specimen extraction, or conversion to open. Jadi ini sangat penting sekali.
Rekomendasi keempat itu yang berkaitan dengan colorectal cancer adalah mengenai tindakan-tindakan untuk non-urgent gastrointestinal cancer cases ya. IKAPD mengadopsi gambar ini bahwa eh, untuk kasus-kasus pada pasien dengan usia di bawah 80 tahun dengan ASA 1 sampai 2 dengan risk of imminent patient death if tumor related condition or complication are left untreated, maka itu adalah suatu kondisi yang urgent. Jadi kalau ada kondisi yang mengancam nyawa, apa baik karena tumor maupun karena komplikasinya, maka itu harus segera dikerjakan. Namun demikian, apabila ada non-aggressive low-grade tumor presence of non-surgical therapeutic alternative, maka dapat diganti dengan tindakan yang lain. Nah, position statement sendiri menegaskan bahwa operasi itu dilakukan apabila ada tanda-tanda kegawatan berupa obstruksi, perforasi, atau adanya perdarahan yang terus-menerus perlu mendapatkan transfusi. Ya. Dianjurkan pada waktu itu untuk menunda pembedahan untuk kasus-kasus yang early stage ya, dan mempertimbangkan penggunaan neoadjuvant terapi. Sementara untuk systemic terapi itu consider all option for neoadjuvant as a bridge dengan penggunaan oral capecitabine sebagai pilihan yang rasional untuk pasien-pasien yang tidak perlu terlalu sering berada di rumah sakit. Nah, baru-baru ini ESMO Management Treatment and Adapted Recommendation in the COVID-19 era untuk colorectal cancer sudah terbit yang memperlihatkan di sini pasien itu dibagi menjadi high priority untuk yang immediately life threatening, clinical unstable. Kemudian untuk yang medium priority di mana delay beyond 6 weeks could potentially impact the overall outcome, dan yang low priority di mana pasien cukup stabil sehingga pelayanan dapat ditunda. Nah, untuk tindakan pembedahan pada colorectal cancer yang high priority itu tentu saja kita lihat di sini adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan emergency, ya, termasuk untuk komplikasi, apakah komplikasi pembedahan, komplikasi kolonoskopi, maupun intervensi yang lain. Bahkan juga dikatakan bone fracture with spinal cord compression due to metastasis juga merupakan suatu tindakan yang high priority. Kalau kita lihat di sini bagian atas ini memperlihatkan suatu algoritma di mana pasien-pasien yang mengharuskan emergency surgery itu sebaiknya apabila diperlukan tindakan, maka primary anastomosis in emergency colorectal surgery should be avoided. Jadi ini mungkin kaitannya dengan kemungkinan perlunya pengawasan yang lebih ketat pada pasien-pasien yang dilakukan reseksi anastomosis. Kemudian untuk yang medium priority itu untuk kasus-kasus stage 1, 2, 3 colon cancer, stage 1 rectal cancer, stage 2, 3 rectal cancer setelah neoadjuvant, dan resection of metastatic in oligometastatic patient with curative intent after neoadjuvant. Jadi ini yang boleh dilakukan sebagai medium priority. Nah, namun demikian apabila kita menjumpai kondisi seperti saat ini di mana terjadi dramatic increase in COVID patients with a concomitant decrease in OR capacity, tentu saja ini regional dan lokal, masing-masing rumah sakit dan wilayah, maka perlu adanya modifikasi dari strategi, di mana tujuannya adalah mengurangi volume pembedahan. Jadi, delay the operation, misalnya dengan memberikan kemoterapi yang lebih panjang, atau modifikasi strategi dengan pemberian neoadjuvant terlebih dahulu, atau mengganti terapi dengan pilihan-pilihan non-operasi yang lain. Nah, untuk pemberian kemoterapi ataupun terapi-terapi sistemik, maka pemberian yang high priority baik untuk kolon maupun rektum adalah pada kondisi di mana terjadi severe complication yang membutuhkan hospitalisasi. Ya. Nah, medium priority untuk colon cancer itu diberikan pada high risk stadium 2 atau juga pada stadium 3. Ya. Dan direkomendasikan untuk memberikan 3 bulan dibandingkan dengan 6 bulan. Sedangkan untuk rectal cancer, maka diberikan neoadjuvant atau adjuvant terapi pada stadium 2 dan 3. Sedangkan untuk metastatic colorectal cancer nanti akan lebih banyak dibahas oleh Dr. Yuda. Demikian juga dengan radiasi onkologi, itu tadi berkaitan dengan terapi pada
rectal cancer diberikan pada stadium 2 dan 3 rectal cancer itu yang medium priority. Sedangkan yang high priority adalah pada yang severe complication. Nah, dari survei IKAP sendiri, IKAP PP sendiri memperlihatkan bahwa pada bulan April itu angka reseksinya itu hanya 34% dibandingkan dengan pada bulan Juli untuk kolon itu sudah mencapai 78% yang tidak terdapat obstruksi. Sedangkan untuk rectal cancer hampir semua melakukan reseksi baik di masa pandemi maupun baik pada awal pandemi maupun pada bulan Juli. Sedangkan untuk yang dengan obstruksi hampir semua melakukan tindakan stoma dibandingkan dengan reseksi anastomosis. Nah, yang menarik juga adalah mengenai endoskopi, di mana pada awal pandemi itu sekitar 87% tidak melakukan, namun pada bulan Juli sudah lebih banyak yang melakukan. Dan untuk lower GI endoskopi sendiri, pada bulan Juni itu sudah sekitar 20 orang yang melakukan dari 50 responden. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa tindakan endoskopi dan imaging itu pada pandemi COVID ini yang menjadi high priority adalah pada keadaan di mana ada oklusi atau obstruksi, perdarahan, dan perforasi, serta untuk adanya post-operative atau post-surgical complication. Sedangkan medium priority itu diagnostic imaging endoscopy for clinically suspected CRC dan diagnostic imaging for high risk kategori. Tetapi untuk keadaan di mana untuk secondary prevention tidak dianggap atau hanya dianggap sebagai low priority, demikian juga untuk restaging. Nah, ini adalah satu penelitian yang bisa kita lihat dari clinical colorectal cancer, di mana the overall adherence to colorectal cancer screening itu menurun selama pandemi, tentu saja logis sekali, tetapi continuation of colorectal cancer screening colonoscopies was anyway efficacious and safe, ya, tetap penting dilakukan. Terbukti di sini bahwa high risk adenoma detection rate-nya itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi. Sebagai alternatif adalah penggunaan CT kolonografi yang terbukti safe dan socially distance total colon examination. Jadi tidak perlu atau bisa menghindarkan dari kontak yang erat dengan pasien. Juga ditekankan comprehensive care berupa social distancing, ya, kalau bisa menggunakan phone on online consultation, dan yang penting adalah personalization of care, pemberian nutrisi yang seimbang, avoidance of serious adverse effect, dan minimalization of hospital visit and stays untuk mengurangi kontaminasi virus. Ya, yang menarik adalah satu survei yang baru-baru ini diterbitkan di British Journal of Surgery yang berkaitan dengan surgeons' fears of getting infected by COVID-19. Jadi 1.124 ahli bedah dari 936 center di 71 negara menjawab survei ini, dan kita lihat bahwa ketakutan tersebut berhubungan dengan ketersediaan APD, dalam hal ini adalah mask yang untuk melakukan praktek, kemudian ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan oleh masing-masing rumah sakit, baik dalam upaya pengendalian infeksi maupun upaya memberikan rasa aman pada tenaga kesehatan. Juga adanya in-hospital infection, dalam kaitannya di sini staff get infected dan experience dalam menangani pasien-pasien yang asimptomatik. Jadi penting sekali untuk melakukan screening baik terhadap pasien-pasien yang asimptomatik yang akan melakukan tindakan operasi. Jadi sebagai summary, Bapak Moderator, teman-teman sejawat sekalian, COVID-19 itu merupakan suatu tantangan bagi sistem kesehatan kita, dan kita harus melakukan definisi dari prioritas untuk penanganan CRC berdasarkan kondisi lokal dan national trend yang selalu berubah, ya, dengan memperhatikan preoperative COVID test dan availability of appropriate personal protective equipments. Safety, including feeling safe atau rasa aman, itu sangat penting untuk kita dalam bekerja sebagai dokter bedah. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya kembalikan ke Dr. Hamid.